Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyetaran reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi pada persamaan reaksi antara AS2S5 dengan HNO3 yang menghasilkan H3ASO4 ditambah H2SO4, NO2 serta H2O. Mari kita bahas. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi berikut, ada 5 langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama, tentu saja menentukan biloks masing-masing atom dalam persamaan reaksi berikut. Nah, setelah ditentukan biloks masing-masingnya, kita akan mengetahui nih mana atom yang mengalami reduksi maupun yang mengalami oksidasi. Nah, setelah itu kita menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, jadi setelah kita tahu mana yang mengalami perubahan biloks, baik itu oksidasi maupun reduksi, kita harus lihat ruas kiri dan kanannya sudah setara atau belum atomnya. Kalau belum, kita perlu menambahkan koefisien. Nah, langkah ketiga itu kita menentukan kenaikan dan penurunan biloksnya, serta langkah keempat kita perlu menyetarakan perubahan bilangan oksidasinya dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Nah, langkah kelima menyetarakan unsur-unsur atau atom-atom lainnya. Nah, langkah pertama dulu ya. Kita tentukan biloks masing-masing atomnya. Oke. Nah, di sini bilok S itu kan min 2. Min 2 dikalikan 5 berarti kan min 10. Nah, AS di sini ada 2. 10 dibagi 2 berarti plus 5 AS-nya. HNO3 di sini biloksnya adalah untuk O itu min 2, sedangkan untuk H itu plus 1 berarti 6 dikurangkan 1 berarti plus 5 untuk bilok N. Nah, untuk O itu biloksnya min 2, untuk H itu biloksnya plus 1. Nah, berarti biloks AS menjadi plus 5. Di sini min 2 dikalikan 4 berarti min 8. 8 dikurangkan 3, di sini hanya ada 3. 8 kurang 3 itu 5 kan? Plus 5 berarti bilok AS-nya. Untuk H2SO4, O-nya pasti min 2. Min 2 sedangkan H-nya kan plus 1. Min 2 dikalikan 8. Min 8 dikurangkan 2 dari H ini berarti plus 6 S-nya. Sini S-nya plus 6. Untuk di sini O-nya min 2 kali 2 berarti min 4. Nah, bilok N berarti plus 4. O-nya di sini min 2 dikalikan 2, min 2 dikalikan 1 ya, min 2. Di sini H biloknya adalah 1 plus 1. Nah, kita sudah menyetarakan bilok masing-masingnya. Nah, dari sini kita akan tahu yang mengalami perubahan biloks itu adalah S. Dari min 2 menjadi plus 6, berarti S itu mengalami kenaikan biloks atau kita sebut oksidasi. Nah, selain itu yang mengalami perubahan biloks adalah N. N mengalami perubahan biloks dari plus 5 menjadi plus 6. Dalam artian bahwa N mengalami reaksi reduksi, mengalami penurunan biloks. Nah, sudah setara untuk kita sudah tahu bahwa yang mengalami perubahan bilok adalah S dan N. Kemudian langkah kedua menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, di sini S pada ruas kiri itu kan ada 5 ya. 5 atom S. Nah, sedangkan di ruas kanan itu hanya ada 2. Hanya ada 1 di sini, hanya ada 1 S. Nah, berarti kita perlu menambahkan koefisien. Koefisien pada sini, di sini. Di H2SO4-nya, yaitu sebanyak 5. 5, kita tulis 5 pada sebelah H2SO4-nya. Berarti koefisiennya di sini ditambah 5. Agar setara antara ruas kiri dan ruas kanannya, sama-sama 5. Nah, tadi yang mengalami perubahan biloks lainnya adalah N. N di ruas kiri itu 1, di kanan juga 1, berarti sudah setara, tidak perlu ditambahkan koefisien. Nah, sekarang sudah setara ya atom-atom di ruas kiri dan kanan pada atom yang mengalami perubahan biloks. Nah, kita lanjut. Langkah ketiga tadi kan bilok
S di sini kan min 2. Untuk N tadi plus 5, untuk S di sini plus 6, dan di sini plus 4. Nah, untuk delapan, nah karena di sini itu ada 5 atom S, jadi kita perlu mengkalikan 5 di sini pada biloxnya. Biloxnya kita kalikan 5 di sini. Min 2 dikalikan 5 berarti kan min 10 kan ya. Nah, di sini min 10. Gimana ya caranya? Tuh. Ini kan min 10 jadinya tuh. Min 10. Nah, sedangkan yang ini juga kita kalikan 5. Karena ada 5 atomnya. Plus 6 dikalikan 5 berarti plus 30. Nah, sehingga kenaikan bilox S secara keseluruhan itu adalah dari min 10, ini kan min 10, ke plus 30, berarti mengalami kenaikan sebesar 40. Berarti S mengalami kenaikan sebesar 40. Nah, kita lanjut. Jadi kayak gini. Lanjut untuk yang N. N di sini kan hanya ada 1, di sini hanya ada 1. Nah, kita tahu bahwa bilox N yang kiri itu plus 5, sedangkan yang kanan itu plus 4. Berarti mengalami penurunan bilox sebanyak 1. Nih, mengalami penurunan bilox sebanyak 1. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa jumlah kenaikan biloxnya adalah 40 dan mengalami penurunan bilox sebanyak 1. Nah, sekarang langkah keempat yaitu menyetarakan perubahan biloxnya. Nah, untuk menyetarakan perubahan bilox, kita perlu menyamakan jumlah kenaikan dan juga penurunan bilox. Nah, gimana cara menyamakan perubahan biloxnya ini? Nah, berarti untuk kenaikan biloxnya kita kalikan 1. Kalikan 1, sedangkan penurunan biloxnya kita kalikan 40. Berarti perubahannya akan sama-sama 40 di sini. Oke, begitu ya. Menyetarakan perubahan biloxnya. Kita kali silang. Nah, kita kali silang yang kemudian akan kita letakkan sebagai koefisien pada atom yang berubah bilox. Nah, seperti ini jadinya. Karena tadi pada senyawa yang ini itu mengalami kenaikan bilox dan perlu dikalikan koefisien 1, maka di sini dituliskan 1. Sedangkan HNO3 tadi kan perlu dikali 40 atau ditambahkan koefisien sebanyak 40, makanya di sini ditulis 40. Nah, di sini tidak ditambahkan apa-apa. Nah, di sini karena tadi udah ada 5 itu kan kita perlu kalikan 1 nih. 5 dikalikan 1 berarti jadinya tetap 5 ya. Nah, lanjut untuk yang NO tadi kan perlu dikalikan 40, maka kita tambahkan koefisien 40. Nah, di sini tidak perlu ditambah. Nah, jadi seperti itu menyetarakan perubahan biloxnya. Dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilox. Nah, sekarang udah kita tambahkan nih koefisiennya. Lanjut langkah terakhir. Nah, ini tadi untuk yang langkah keempat ya, hasil dari langkah keempat. Nah, langkah kelima menyetarakan unsur-unsur lainnya. Menyetarakan unsur-unsur lainnya. Nah, di sini AS di ruas kiri itu kan ada 2. Sedangkan di ruas kanan baru ada 1, maka kita perlu menambahkan koefisien di sini sebanyak 2. Oke. AS-nya sudah setara. Yang perlu ditambahkan lagi apa nih di sini? Atom H-nya kan. S-nya deh kita lihat dulu. S-nya di sini 5. Di ruas kanan juga udah 5. 1 dikalikan 5, 5. Oke, udah setara. Untuk H-nya gimana nih? H di ruas kiri itu 1 dikalikan 40 berarti 40. Nah, di kanannya berapa nih? Di kanannya 3 dikalikan 2 berarti 6. 2 dikalikan 5, 10, 16. Sedangkan di sini 40 ruas kirinya. Nah, di sini perlu kita tambahkan
12. 12 dikalikan 2 berarti kan jadinya 24. 24 ditambah 16 akan menjadi 40. Nah, berarti di sini perlu ditambahkan koefisien sebanyak 12 ya. Nih, 12. Agar jumlah H di sini di ruas kiri dan kanan sama-sama 40. Nih, 40 di ruas kiri, di sini 6 ditambah 10 ditambah 24, berarti kan 40 tuh. Nah, atom H-nya udah sama. Untuk N-nya berapa? Di ruas kiri N-nya 40, di ruas kanan N-nya juga 40. N-nya sudah setara ya. Nah, untuk O di sini kan 120 tuh. 120 ruas kiri. Sedangkan ruas kanannya ini 4 dikalikan 2, 8. 4 dikalikan 5, 20 ya. Ini 2 dikalikan 40, 80. Tambahkan 1 dikali 12, 12. Jadinya berapa nih? 120 juga kan? Nah, ternyata atom O-nya juga udah sama. Jumlahnya itu sama-sama 120, berarti ini sudah setara dong. Nah, jadi inilah reaksi setaranya. Baiklah, semangat belajarnya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe.